Tanggal 11 Juli tahun 1945, aku tidak melihat kembalinya rombongan ke Bet Zur pun taman-taman mawar di Beter, yang begitu ingin aku lihat. Yesus sendirian bersama para rasul. Marjiam juga tidak di sana, sebab dia jelas sudah ditinggalkan bersama Bunda Maria dan para murid perempuan. Suatu wilayah yang sangat bergunung-gunung, tetapi juga sangat kaya tumbuh-tumbuhan, dengan hutan-hutan coniferales, atau tepatnya pepohon pinus, pinaceae, dan harum balsam menyegarkan dari damar merebak di mana-mana. Yesus berjalan melintasi pegunungan hijau itu, bersama para muridnya, menghadap ke arah barat. Aku mendengar mereka berbincang mengenai Eliza yang tampaknya sudah sangat berubah dan sudah diyakinkan untuk mengikuti Yohana ke propertinya di Beter, dan mereka berbincang juga mengenai kebaikan hati Yohana. Mereka juga mendiskusikan perjalanan yang hendak mereka lakukan, menuju dataran-dataran subur dekat lautan. Dan nama-nama dari kejayaan masa silam muncul kembali, yang berkembang menjadi cerita-cerita. Pertanyaan-pertanyaan, penjelasan-penjelasan dan diskusi penuh rasa persahabatan. Ketika kita tiba di puncak gunung ini, aku akan menunjukkan kepadamu semua wilayah di mana kamu menaruh minat, yang mungkin dapat memberikan gagasan-gagasan padamu untuk khotbah-khotbahmu di hadapan orang banyak. Tetapi bagaimanakah kami dapat melakukan itu, Tuhanku? Aku tidak mampu, erang Andreas, dan Petrus serta Yakobus yang menggabungkan diri dengannya. Kami ini yang paling malang. Oh, kalau itu halnya, aku juga tidak lebih baik. Kalau itu urusan emas atau perak, aku dapat berbicara mengenainya, tetapi mengenai hal-hal ini, kata Thomas. Dan bagaimana denganku? Siapa aku sebelumnya? Tanya Matius. Tapi kau kan tidak takut terhadap orang banyak, kau mampu bersilat lidah, jawab Andreas. Ya, tapi dalam urusan-urusan yang berbeda, jawab sengit Matius. Tentu saja, tapi, kau sudah tahu apa yang hendak aku katakan, jadi bayangkan saja aku sudah mengatakannya padamu. Faktanya adalah bahwa kau lebih pantas daripada kami, kata Petrus. Dengarkan, sahabat-sahabatku terkasih. Tidak perlu menjadi penuh inspirasi. Katakan saja apa yang kamu pikirkan, dengan keyakinanmu yang teguh. Percayalah padaku. Apabila orang yakin, maka orang akan dapat selalu membujuk yang lain-lainnya, kata Yesus. Tetapi Yudas dari Keriot memohon, berilah kami petunjuk. Suatu gagasan yang dikemukakan dengan pantas dapat berguna dalam banyak hal. Aku pikir tempat-tempat ini telah ditinggalkan tanpa sepatah kata pun tentang engkau. Sebab tak seorang pun yang kelihatannya mengenal engkau. Alasannya adalah bahwa masih ada angin kencang yang berhembus dari Moria. Itu membuat tandus, jawab Petrus. Itu karena tanahnya belum ditaburi benih. Tetapi kita akan menabur, jawab pedas Iskariot, yang yakin pada dirinya sendiri dan gembira sesudah keberhasilan pertamanya. Mereka tiba di puncak gunung. Suatu panorama luas terbentang dari sana dan adalah mempesonakan hati memandanginya dengan berdiri di bawah naungan pepohonan rimbun yang memahkotai puncak gunung. Begitu beragam dan bermandikan sinar matahari. Rangkaian pegunungan yang saling tumpang tindih terhampar di segala penjuru bagai ombak-ombak membatu dari suatu samudera yang didera oleh angin kencang yang datang dari arah berlawanan dan lalu, seolah dalam suatu teluk yang tenang, semuanya surut ke dalam suatu kecemerlangan tanpa akhir dengan mempertontonkan suatu dataran luas di mana sebuah gunung kecil muncul. Sama terpencilnya dengan sebuah mercusuar di pintu masuk suatu pelabuhan. Lihat, desa itu terbentang sepanjang puncaknya, seolah ingin menikmati semua berkas matahari, dan tempat di mana kita akan berhenti adalah bagai pusat dari sebuah mahkota dari tempat-tempat bersejarah. Kemarilah. Ada, di sebelah utara, Yarmut. Ingatkan kamu akan Yosua, penaklukan raja-raja yang hendak menyerang kemah Israel, yang diperkuat oleh persekutuan dengan bangsa Gibeon. Dan di dekatnya ada Bet Semes,
kota Imami di Yudea di mana tabut Allah dikembalikan oleh bangsa Filistin dengan persembahan tebusan salah berupa benda-benda emas seperti yang ditentukan oleh para petenung dan para imam supaya bangsa Filistin dibebaskan dari malapetaka yang sudah menimpa bangsa yang bersalah itu. Dan di sebelah sana adalah Zora, sepenuhnya terpapar di bawah matahari. Tanah kelahiran Simson, dan sedikit ke timur adalah Timna di mana dia menikah dan di mana dia melakukan banyak perbuatan berani dan melakukan begitu banyak hal bodoh. Dan ada Azekka dan Soho, yang dulunya adalah perkemahan Filistin. Lebih jauh ke bawah adalah Zanoah, salah satu dari kota-kota di Yudea. Sekarang berbaliklah, ini adalah lembah Terebin, di mana Daud melawan Goliat. Dan di sana adalah Makeda, di mana Yosua mengalahkan bangsa Amori. Berbaliklah kembali, bisakah kamu lihat gunung terpencil itu yang di tengah dataran, yang dulu adalah milik bangsa Filistin? Gad ada di sana, tanah kelahiran Goliat dan tempat di mana Daud mengungsi kepada Akhis guna melarikan diri dari murka gila Saul, dan di mana raja yang bijaksana itu berbuat pura-pura gila sebab dunia membela orang-orang bodoh daripada orang-orang bijak. Tempat di mana horizon terbuka, ada dataran dari tanah sangat subur bangsa Filistin. Kita akan melintasinya hingga sejauh Rami. Dan sekarang marilah kita memasuki Bet-Gina. Kamu, tepatnya kau, Filipus, yang menatap padaku dengan begitu memohon, akan mengelilingi desa bersama Andreas. Ketika kamu berkeliling, kami akan berhenti dekat sumber mata air atau di alun-alun desa. Oh, Tuhan, janganlah mengutus kami sendirian. Mari, ikutlah bersama kami, mereka memohon. Pergilah, aku katakan, ketaatan akan lebih berguna bagimu daripada kehadiran bisuku.